Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mela Sulung. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar buat teman-teman dimanapun kalian berada? Sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan, amin. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tips atau cara ya untuk mencari pekerjaan di Singapura atau ke negara lain. Bagaimana sih Kak caranya untuk mencari pekerjaan di luar negeri gitu? Gimana sih kita bisa mengetahui loker-loker yang dibuka? Ikutin video saya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagaimana cara kita mengetahui loker atau informasi lowongan kerja yang ada di luar negeri? Ini pertama itu pakai Jobstreet, oke? Jobstreet, LinkedIn, Indeed.com Singapura. Di situ teman-teman bisa melihat lowongan kerja ya yang mencari orang luar. Oke, misalnya saja ini kita lewat Jobstreet.com Singapura. Ikutin aja, buka link, bisa lewat Google aja, ketik aja Jobstreet.com Singapura, www.jobstreet.com Singapura. Nah, di situ teman-teman bisa dibuka langsung aja ya. Terus teman-teman isi aja negaranya Singapura. Itu akan muncul lowongan-lowongan atau perusahaan-perusahaan yang mencari pekerja. Nah, biasanya kan juga mungkin bisa dilihat dari apa ya, seperti lowongan pekerjaan tuh banyak banget tertulis only for Singaporean or PR. Oke, sebagaimana cara untuk kita mengetahui agar kita bisa tahu gitu lowongan mana sih, perusahaan mana yang membutuhkan orang luar. Gak mudah ya untuk mengambil orang luar terus bekerja di perusahaannya. Singapore that is very strict, gak mempekerjakan seseorang secara ilegal. Suatu perusahaan tersebut jika memperkerjakan misalnya kita ini secara ilegal, perusahaan tersebutlah yang akan kena denda. Kita juga akan kena sanksi, bisa-bisa kemungkinan kita akan di-banned, kita tidak akan bisa masuk ke Singapura selamanya. Membutuhkan waktu agak lama juga jika teman-teman ingin bekerja ke Singapura. Misal saja tadi lewat ke Jobstreet Singapura, teman-teman bisa dibuka linknya dan pilih negaranya Singapura. Oke, di situ teman-teman bisa cek juga, bisa isi maksudnya seperti pekerjaan, skill apa sih yang teman-teman inginkan. Teman-teman bisa cari, bisa yang teman-teman punyai skill gitu. Karena untuk bekerja di Singapura di dalam suatu perusahaan itu emang agak susah banget. Yang dibutuhkan itu adalah skill ya, IQ dan juga kemampuan, keahlian kalian. Percuma saja misal nih teman-teman punya ijazah kelulusan, misalnya sarjana kayak gitu kan, datang ke sini untuk melamar pekerjaan gitu. Itu nggak mudah banget ya. Mungkin teman-teman bisa apply lewat ini tadi aplikasi, apply. Dan kalau mungkin keberuntungan teman-teman di situ udah diterima, terus mungkin akan ditelepon di situ interview, dan kemungkinan lagi teman-teman juga akan diundang untuk datang ke office, ke perusahaan tersebut tuh interview secara langsung, face to face kayak gitu. Mungkin untuk bekerja di Singapura yang bukan ART atau pekerja rumah tangga, asisten kayak gitu, itu emang agak sulit ya, harus mempunyai IQ, skill yang sangat-sangat bagus. Di sini itu memang yang sangat dibutuhkan itu adalah skillnya sama pengalaman kerja dan juga bahasanya. So, nah dari situ teman-teman bisa cek ya, bisa pilihlah, maksudnya di bidang media atau communication, service, hotel. Di sini di dalam suatu perusahaan itu harus ada kuota ya, atau balance, seimbang gitu. Misalnya di dalam perusahaan tersebut ada 5, 6, 7, 8 orang lokal Singaporean, kemungkinan hanya bisa mendapat 1 atau 2 ya, itu foreigner, orang luar maksudnya. Singapore that's very strict ya, nggak mempekerjakan secara ilegal gitu, karena di sini emang benar-benar luar biasa ya, ketat banget.
harus melewati step. Kalian searching, kalian cari informasi lowongan pekerjaan, dan setelah itu teman-teman bisa apply. Oke, terus kalian teman-teman tunggu lagi, waiting, dan kalau udah dipanggil kalian akan di interview secara calling. Itu tadi saya sudah jelaskan ya, Skype atau email atau WhatsApp. Kalian juga akan dipanggil interview secara face to face di perusahaan tersebut. Kalau teman-teman nggak bisa jawab ya udah bablas deh. Nah di sini itu banyak saingan negara lain yang lebih mungkin pandai bahasanya, yang lebih cara kerjanya, skillnya itu ada di perusahaan tersebut kayak gitu. Sebenarnya cuman ini kan sebagian yang saya kasih tahu atau sharing kepada teman-teman. Butuh waktu sangat lama untuk kita dipanggil gitu dari perusahaan tersebut. Banyak banget ya yang sering saya jumpa itu adalah di bagian perawat ya, di rumah sakit perawat. Nah itu banyak banget. Di sini banyakkan perawat itu yang ada di rumah sakit itu dari Filipina dan juga Myanmar pun juga udah ada, tapi kebanyakan tuh rata-rata dari Filipina dan juga India. Tiba-tiba punya ijazah S1, S2 gitu langsung datang ke Singapura cari pekerjaan di toko-toko, perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah itu nggak bisa sayang. Ini juga mungkin video ini mewakili dari itu si kakak yang komentar di YouTube saya. Saya ingin bekerja, ingin datang ke Singapura, tapi bukan bekerja sebagai ART gitu, tapi mungkin si kakak ini bermaksud untuk ke kantor atau ke bidang lain gitu, karena kakak ini punya saudara di Singapura kayak gitu. Bisa nggak? Nah ya itu tadi ya kak, mungkin ini video mewakili kakak, mungkin semoga bermanfaat aja ya kak ya. Untuk masuk ke Singapura sih bisa-bisa aja karena kan ada saudara, tapi untuk bekerja itu susah banget karena di sini harus melewati step by step. Kakak pun juga mungkin bisa ini caranya tadi ke Jobstreet atau Indeed.com atau LinkedIn Singapura ya, mungkin bisa apply di situ. Karena kebanyakan di sini kan tawaran kerja itu biasanya rata-rata ada only for Singaporean and PR. Karena di sini kan gimana ya, orang lokal itu emang yang harus diutamakan kayak gitu kan. Kalau orang lokal bisa menjalankan pekerjaan tersebut, kenapa harus cari orang luar kayak gitu. Nah tapi kan perusahaan tersebut mungkin gimana ya, ingin yang agak lebih murah. Kalau ngambil orang lokal kan mungkin salary ya, untuk gajinya itu bayarnya lebih tinggi karena kan orang lokal gitu, harus support lah. Mungkin itu aja ya buat teman-teman. Kalau mungkin ada kesalahan gitu ya, mohon maaf, namanya juga manusia, nggak luput dari salah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan di skip iklannya, jangan dilewatin iklannya ya, support selalu. Terima kasih banyak ya. Yang baru gabung jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, so thank you so much for watching my video. Salam sukses, salam sehat, and cayo. See you for next video. Bye bye.